Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Nadia di sini. Perkenalkan buat kalian yang belum kenal aku, nama aku Nadia Inayatul Ulia Al-Husna. Aku dari Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Mulyono. Nah, di sini materi yang akan aku bahas yaitu tentang penduduk dan kemiskinan. Kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan yaitu ketika ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan, sedangkan Badan Pusat Statistik 2016 mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Nah, di sini juga ada indikator kemiskinan. Yang pertama, Headcount Index, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Lalu yang B, Poverty Gap Index atau indeks kedalaman kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Lalu yang C ada Poverty Severity Index atau indeks keparahan kemiskinan, yaitu merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Nah, di sini ada indikator indeks pembangunan penduduk. Yang pertama ada angka harapan hidup. Angka harapan hidup atau AHH dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. Angka harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Nah, lalu ada rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Menurut standar UNDP, batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara dengan sekolah menengah atau SMA. Nah, yang terakhir ada pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten atau kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan atau real dengan tahun dasar 2012 sama dengan 100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas di mana komoditas merupakan dan sisanya merupakan komoditas non-makanan. Nah, di sini ada kriteria kemiskinan menurut beberapa versi. Menurut Sumodiningrat pada 1999, dalam Rahmawati 2011 terdapat beberapa macam kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Salah satunya adalah kriteria miskin menurut Sayogyo. Komponen yang digunakan sebagai dasar untuk
Ukuran garis kemiskinan Sayokyo adalah pendapatan keluarga yang disertakan dengan nilai harga beras yang berlaku pada saat itu dan rata anggota tiap rumah. Berdasarkan kriteria tersebut, Sayokyo membedakan masyarakat ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, sangat miskin. Yang termaksud dalam kelompok ini adalah mereka yang pendapatannya di bawah setara 250 kilo beras ekuivalen setiap orang dalam setahun penduduk yang tinggal di perkotaan. Lalu miskin. Yang termaksud dalam kelompok ini adalah mereka yang berpendapatan setara dengan 240 kilo beras sampai 320 kilo beras selama setahun untuk penduduk yang tinggal di desa. Sedangkan untuk penduduk yang tinggal di perkotaan berkisar 360 sampai dengan 480 kilo. Hampir cukup. Yang termaksud dalam kelompok ini adalah mereka yang pendapatannya setara dengan 320 kilo beras sampai dengan 480 kilo beras dalam setahun untuk penduduk yang tinggal di pedesaan, sedangkan di atas 720 kilo untuk penduduk yang tinggal di perkotaan. Lalu cukup. Yang termaksud dalam kelompok ini adalah mereka yang pendapatannya lebih dari 480 kilo beras setiap orang dalam setahun untuk penduduk yang tinggal di pedesaan dan di atas 720 kilo beras setiap orang per tahun untuk yang tinggal di perkotaan. Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode pengamatan tahun 2001 sampai 2011 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,33% per tahun, sedangkan persentase penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 16,13% per tahun. Provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Papua Barat dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 11,27% per tahun. Sedangkan provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah adalah Papua dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 0,07% per tahun. Selanjutnya, ditinjau dari aspek kemiskinan, provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah yakni sebesar 38,82% per tahun, sedangkan provinsi dengan persentase kemiskinan terendah adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,73% per tahun. Pulau dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Pulau Sulawesi memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,74% per tahun, sedangkan pulau dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah adalah Pulau Kalimantan sebesar 3,98% per tahun. Kawasan barat Indonesia memiliki keadaan yang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kawasan timur Indonesia, baik dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi maupun kemiskinan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi KBI sebesar 5,45% per tahun di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan persentase penduduk miskin sebesar 43%, sedangkan KTI sebesar 57%. Tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak menjamin kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, sebagaimana fenomena yang terjadi di Provinsi Papua Barat memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, yaitu 11,27% per tahun. Namun, persentase penduduk miskin di provinsi tersebut menduduki posisi nomor 2, yaitu 35,77% atau setelah Provinsi Papua. Fenomena ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berpihak pada penduduk miskin. Lalu di sini ada strategi penanggulangan kemiskinan. Yang pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau basic life access, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, air bersih, dan lain-lain. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin. Terus yang ketiga, mengembangkan dan
menjamin keberlangsungan usaha mikro dan usaha kecil. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil dilakukan melalui program atau kegiatan terkait fasilitas pengembangan kewirausahaan, fasilitas akses modal, atau kredit bersubsidi. Pemberdayaan atau pendampingan berkelanjutan bersertifikat, produk atau HKI, serta menjaga stabilisasi iklim usaha dan fasilitasi pemasaran. Lalu yang keempat, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Dilakukan melalui sinergitas dokumen perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasinya, serta pengembangan kemitraan dengan melibatkan perguruan tinggi dengan KKN, perusahaan atau BUMN, BUMD, serta mendorong pembangunan kawasan perdesaan. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian dan kata-kata. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.